kesempatan kali ini gue bakal bercerita tentang mungkin ada satu pengalaman horor atau pengalaman mistis lah katakanlah, betul ya? Nggak pengalaman gue waktu zaman di kampus sih sebenarnya. Tapi ini awalnya lebih ke mediumisasi. Ya, lebih ke mediumisasi. Cuman dulu gue di kampus tuh di sekitaran Grogol sih. Dulu gue di kampus gue tuh ada di lantai 5 itu ada ruangan serbaguna sebenarnya. Wah, serbaguna tapi masih dalam satu wilayah kampus. Masih satu lantai. Polos. Yang biasanya di situ buat ujian, buat rapat, UKM, buat acara pertemuan kampus lah. Itu namanya juga lantai paling atas kan. Jarang digunakan ya, atau dilalang orang. Dan di situ juga ada patung Garuda Wisnu Kencana, pahatan gitu deh, dari kayu. Awalnya pertama mediumisasi itu dari temennya om gue. Temennya om gue sorry, omnya temen gue. Sorry Ran. Omnya temen gue. Oh iya. Omnya temen gue. Diajak lah ke rumahnya, yuk main gitu. Udah terus itu berempat sama tuan rumah sama omnya, jadi berlima itu situasinya setelah jam pas kuliah pas kuliah gitu. malam Jumat lah kita mediumisasi itu. Diajak lah main, ya udahlah main ke sana. Ya kita yaudah siap ya, udah mulai malam. Namanya mediumisasi pasti lampu diremangin atau diremangin sih, lebih tepatnya diremangin, nggak dimatiin. Oh, jadi suasana ya hampir gelap lah ya. Hampir gelap. Itu mediumisasi, yaudah siap, nanti kalau ada yang mau tanyain. Jangan menjanjikan apa-apa kata dia gitu kan. Udah silah. Masih udah lama masuk cewek. Dari awal mediumisasi itu udah. Tapi yang jadi mediumnya cowok. Masuk cewek dengan awal ketawa. Lu tau ketawanya Kanal Lino kalau cewek kan gimana kan? Aduh. Gue sampai merinding di bulu-bulu semuanya berdiri semuanya. Terus wah cerita. Terus pas dia ketawa suaranya gimana? Maksudnya cowok? Suaranya cewek. Tadi sih. Di situ gue ya awal gue pertama kali kalau orang kesurupan oke lah. Pasti jamak ngeliat. Iya. Kalau mediumisasi gue baru pertama kali di situ mediumisasi. Ya dia cerita awalnya gini. Nunjuk temen gue pernah ketemu di kampus, dipanggil sombong gitu. Iya. Temen gue yang belakangan gue sebut aja si A lah. Nah, mana ya? Kamu pasti lupa. Oke, setelah itu ya emang kenapa manggil? Iya, kamu mirip sama mantan pacar saya. Waduh. Bah, dari situ udah mulai suasana tuh udah udah pada diem aja tuh. Kita pada berempat tengokan. Dan yang ketemu, ingat nggak? Abul katanya. Lalu iya. Kenapa iya mirip? Terus dia nanya lagi, Bang kenapa bisa di situ? Terus kenapa bisa disama-samain? Nanya lagi lah teman gue sih. Dan posisinya gue nggak berani nanya. Diem aja nikmatin ketakutan. Dan karena baru pertama kali
lihat orang meditasi gitu kan, walaupun cuma lihat di TV apa gimana, masih dari awal tuh saya nggak percaya atau gimana, belum Kalau ini lihat. kan live lu langsung. Ini live, gue bener-bener live, bener-bener Jadi benar langsung pertama kali perdana tuh. pertama kali bener-bener real gitu. Jadi istilahnya mungkin kebanyakan orang ya kalau ngeliat di TV atau di media lain kan ternyata kayak biasa aja gitu. Iya. Paling takut-takut sebentar gimana sih gitu. Editan. Tapi kalau misalkan real itu kan rasanya kan beda tuh. Pasti beda. Pasti beda ya. Pasti beda. Entah suasananya mendukung, mungkin bisa jadi, atau dari orang meditasi itu pasti suara pasti berubah. Ini maksudku suaranya tadi cowok kan Pak? Jadi cewek. Pas mediasi jadi cewek lu gimana lu? Karena itu jakunnya kemana itu ya. Istilahnya gitu. Nah iya, ya gue juga ini bener gak make sense, tapi kok terjadi gitu loh. Nah, emang kenapa awalnya di situ? Iya, pernah disakitin, dikecewain, pasti citaan tuh. Kok kamu bisa di gedung itu? Kenapa? Ya dulu itu ternyata dulu pernah. Jadi kampus gue itu sempat beberapa ganti nama, sempat berhenti atau gimana gue nggak tahu. Sempat terjadi perkantoran apa gimana? Jadi kampus lagi. Oh jadi dari pertama dibangun belum tentu kampus lu tuh ya? Belum tentu, karena gedung lama dah. Oh jadi ada historinya. Ada historinya. Iya. Emang tinggalnya dari situ ya, sekitar Roxy dia. Jelasinnya sekitar gitulah, sekitar Roxy atau sekitar Nggak jauh, Jakarta ya? Barat gitu, nggak jauh dari kampus gua. Oh gitu. Emang meninggalnya kapan? Gitu kan. Nanya, ya sebatas nanya wajar ya kan. 90-an awal, jadi akhir 80-an 90-an awal. Juga nih di situ baru tahu itu ternyata kampus itu gedung lama gitu kan. Oh jadi lu emang sebelumnya nggak tahu histori itu? Nggak tahu sama sekali. Namanya juga kampus kecil, oh ya kecil, mungkin di repainting cat baru kan gitu kan, repaint gitu, jadi bagus kan, kita nggak tahu. Jadi 90-an tuh ya? 90-an atau 80-an itu. Jadi pas di media wisata itu ternyata lu baru tahu histori itu gedung itu kayak apa gitu. Nah terus ya memang meninggalnya di mana? Situ. Itu di mana? Di kampus. Ya. Kok bisa meninggal? Kenapa? Ketawa lagi. Waduh, ketawa lagi. Lo kalau lo lihat, dia ketawa lagi. Ketawa nyinyir. Aduh, lo kalau pernah lihat YouTube atau apalah, ketawa nyinyirnya si perempuan kayak begitu. Nah, kebayang ya. Kalau lu bandingin Pak, lu tahu kan kalau yang kayak ringtone Wah, tahu. sama yang itu seman mana? Ini lebih nyayat. Wah, lebih Nyet gimana? Oh lebih tinggi. enggak maksudnya lebih ini loh, Apa maksudnya sih bahasanya gimana? lebih ke makin menarik suasana, makin takut kan karena itu ya pengaruhnya maksudnya. Itu aja udah serem ya. Terus kan yang di handphonenya udah serem. Handphonenya serem. Itu handphonenya udah serem. Ini benar-benar face to face. Walaupun itu mediumisasi, tapi wah. Emang kenapa? Iya, karena itu diri. Susah di situ kan. Wah. Jadi sama ini kita nggak tahu nih histori kampus nih. Ada yang pernah bunuh diri. Dan itu di gedung paling atas yang biasa kita seringnya sih anak-anak kampus itu dipakainya kalau gua karena mungkin ikut UKM, selain UKM yang mahasiswa itu nggak pernah ke atas. Kalau dulu UKM olahraga pasti di bawah mulu. Di situ cuman buat ujian. Dan ujian cuman Ujian apa ya? UTS UAS kan. UTS UAS berapa gitu. bulan? Oh iya. Jadi maksudnya 3-4 bulan sekali. Iya. jadi intensitas pemakaian ruangan pun jarang ya. Jarang banget. Tapi secara maintenance kan walaupun terus-terusan katakanlah dibersihin ya, cuma kan namanya
Oh, negatif. Ya Kan? negatif ya, kayak rumah nggak ditempatin Nah. berapa hari aja udah pasti mendatangkan sesuatu kan. Iya. 40 hari itu. Satu Ya, hari. ya begitulah. Ini yang jarang intens orang. Ya udahlah. Di situ kenapa? Iya, aku dikecewain gitu gitu. Terus lihat kamu mirip mantan aku gitu. Terus dia ngomong, kamu tolong cariin. Cir. Ngomongnya ke orang yang mirip itu. Iya. Biar aku tahu sekarang dia gimana keadaannya. Gua ngebayangin tiba-tiba dikunjungin itu benar. Kita berarti tengok-tengokan. Kita ngomong iya. Oh, akhirnya dijanjiin. Kita ngejanjiin Iya. padahal sebelumnya udah monetize. Omnya temen gue itu bilang monetize kan jangan menjanjikan Iya, apapun. iya. Oh, iya iya iya. Di sini iya. udah janjiin tuh. Dan saat itu kita kan namanya juga awam dan Agak panik ya? agak panik aja kan. Ya. Terus entah kenapa tiba-tiba tangan gue kiri bergerak nih, geter aja. Tapi kondisi sadar, Pak? Gue sadar, Hmm. gue nggak tahu kan posisi gue kalau lapar kan keringet dingin apa gitu. Nggak keringet dingin, nggak gemeteran, posisi perutnya itu gemeter udah. Di balik ini pasti ada cerita lagi kan. Nah, cariin, aku tahu keadaannya gimana. Ketawa lagi. Wah, habis itu sambil ketawa itu sambil Mainin rambut. main rambut begini. Padahal om gue rambutnya potong pendek ya, maksudnya laki-laki ya pak, pendek. Pendek lah. Omnya temen gue itu setengah bayar. Gini begini sambil ketawa. Tuh. Itu nggak ada kepikiran ini, Pak. Mau kabur apa gimana tuh, Pak? Wah kabur ya. Oh, lantai 5 lah. Enggak kan di rumah temen gue. Oh, Ini di rumah temen gue. Jadi dia si Iwan, si sesosok ini tuh dipanggil. Iya, Pak. Tapi kita nggak tahu di mana gitu. Pokoknya cariin, aku nggak mau tahu. Lama, tadi nggak mau tanyain. Ganggu nggak di situ kata dia. Ya saya nggak bakal ganggu di situ. Dia punya pesan. Kalau di situ jangan macem-macem. Di situ ada yang meminta tumbal. Jangan lihat yang pojokan. Jangan lihat yang pojokan. Emang apa? Nah, pojokan itu gue ceritain di awal. Patung Garuda Wisnu. Oh, iya. Pahatan. Pahatan. Jadi kalau posisi isinya ya, mungkin ya. nah nggak tahu kenapa terus dia. Pokoknya posisinya ini ruang gede. 10 meter atau 12 meter per lebarnya kayaknya 6-7 meter. Itu posisinya di kiri. Di kiri. Terus ada meja. Biasa kalau buat meja itu buat meja pengawas ya kan. Iya, iya. Dia jangan suka melihat ke arah itu. Nanti ketarik. Bahasanya bukan ketarik, dia bahasa. Jangan suka ngelihat ke situ. Dia pesannya gitu kan, jangan lihat ke situ. Atau nanti kamu ada, dia ngasih pesan juga kayak gitu. Yang terakhir ya udah tolong cari. Terus nggak lama udah habis itu meditasinya udah selesai ya. Oh, tapi dia nggak ngasih tahu ya dia bunuh diri gimana nih? Iya, bunuh diri gimana, pokoknya dia intinya di lantai 5 lah. Termedinisasi, Tom itu ngomong ke temen gua yang mirip itu. Janjiin apa? Kan di awal udah bilang jangan nyariin, kan ribet jadinya. Jadinya Se-Indonesia mencari lu. dengan clue yang nggak jelas kan. Cluenya kan cuma mirip sama dia, Pak. Mirip dia doang. Dan itu era 90-80 akhir.
kita nggak tahu dia sudah apa masih hidup. Nah, Iya. betul. Berarti kan range-nya berapa ya? 20-an ya? 20 tahunan yang lalu. Iya, 15 tahun yang lalu lah atau 20 tahun yang lalu. Waktu lu mediumisasi itu kan? Ya, 15 tahun yang lalu. iya. Gila. Besok-besok jangan gitu lagi kata dia. Lu masih di depan. Emang udah di mana? Lu masih di teras. Belum pulang gitu. Tang lagi pulang ya. Udah diusir sama yang menunggu di sini di rumah temen. Terus nenggor gua. Risik, gak usah ikut-ikutan. Kenapa Om? Kan gak ngomong apa-apa. Lu kaget tuh pas ditelepon. Iya. Hah? Apa? Nggak ngomong apa-apa. Ikut-ikutan. Kalau nggak bisa nggak usah. Kenapa? Ternyata gue tangan getar itu. Dan gue baru tahu gue punya entah dititipin atau apa dari keturunan gue. Oh, iya. Oh, dia bereaksi tuh ya. Bereaksi lah. Dan tempo selama gue nggak tahu pas mediumisasi itu bereaksi entah kenapa, tapi kalau orang berapa kali zaman SMA kita ikut OSIS kayak OSIS apa LDK LPK begitu pasti kan suka ada kesurupan. Tuh gue nggak bereaksi apa-apa, nggak terjadi apa-apa dan selalu kesurupan, dah gue tinggal. Terus gue lama gitu, gue gak bereaksi apa. Pas mediumisasi ini gue beneran, terus kenapa cuma tangan kiri gue, emang kenapa? Ya, yang pertama tuh pengen ikut-ikutan, pengen ngusir kata dia gitu. Oh, pengen nge-share si sosok ceweknya Ya, itu. kok gitu? Nanya, dia nanya, Om gue tuh nanya diasah gitu dia gitu. Oh. Gimana pisau kali asah. Terus lu rasa ya? Situ terus gue nanya lagi. Terus yang maksudnya di pojokan itu Om itu gue nanya. Pojokan itu apa ya? Patung ya katanya. Yang itu katanya. Ya, dia udah ngasih tahu kan, dia udah ngeliat matanya kata dia gitu. Karena situ kenapa? Ya mungkin karena itu ruangan kosong ya, dan ada patung media yang kosong, Iya. Ya benar. pasti ya ditempatin kan, pasti ditempatin. Patung lukisan. Patung lukisan yang- Siapapun yang benda hidup ya, Makhluk hidup menyerupai ya, ya, menyerupai. menyerupai makhluk hidup. Itu bukan tumbal. Ternyata kampus gue ternyata wah, historinya cukup mengagetkan. Dan sebenarnya pun kalau mau diulas lebih dalam lagi mungkin banyak kali ya. Mungkin banyak ya. Iya. Karena kan Apa basicnya kan Itu baru satu lantai loh. nah waktu itu. Dan baru satu makhluk kan. Nah, iya. Kan di situ kan belum yang mungkin lebih rajanya atau lebih Iya, hebatnya mungkin. yang di dalam patungnya kan. Nah, Oke, itu. Terus enggak, gue ngetes enggak coba. Kuat emang digituin? Enggak ada. Pokoknya semenjak kejadian waktu itu udah cukup sampai itu aja deh. Betul situ dan semenjak itu setiap ujian wah nggak berani deh ngeliat si patung itu gitu. Tapi ada nggak rasa penasaran pengen lu lihat gitu? Sebelum mediumisasi itu ternyata nggak hanya gua doang, teman-teman gue yang waktu ikut mediumisasi itu kayak itu tertarik lihat si patung itu. Kepancing lah. Kayak apa kepancing. sih gitu. Tahu. Walaupun mediumisasi cuman patung Garuda gitu doang Iya. ya. Apa sih yang dilihat indahnya apa sih gitu. Tapi bawaannya ketarik pengen lihat matanya. Iya, atau kayak aneh-aneh gitu. Nah ya, gitu ternyata memang ada sesuatu yang sih, ya menurut gue ya. Cuma kan setahu gue sekarang kampus deh nggak ada nih. Tuh. Iya, nggak tutup Jadi sih. apa ya sekarang tuh? Jadi tanah lapang. Patungnya kemana? Itu yang mana tuh, Pak? Nah itu
Nggak mungkin terbang kan? Aduh, horor amat. Badan begini kan. Begini mah nggak gagah Pak. Oh iya. Udah lu. Ya kan kegedean badan Pak, beratnya begini. Sebelum itu kampus gua itu kan pindah jadinya ya. Rata itu pindah masih di area Jabar, mungkin kayaknya masih di bawah itu. Oh iya, karena pindah ya. Iya, itu pindah. Kayaknya mungkin masih di bawah atau tapi gua nggak pernah menanyakan lagi sih semenjak itu. Gua nggak mau tahu dan nggak pengen tahu juga. Tapi gedung itu maksudnya nggak dijadiin sesuatu gitu? Nggak, sekarang sih masih belum terjadi gedung apa-apa. Kalau sekarang sih udah rata tangan. Emang diratain? Udah rata. Rata. Gue sih tertariknya yang tadi lu bilang Pak, itu patung dibawa lagi. Artinya kan sebenarnya orang-orang pihak kampus pun tahu sebenarnya sih. Mungkin, tapi ya gue nggak berani spekulasi Iya sih. sih mungkin. Cuma gue agak tertarik kenapa sih harus dibawa lagi gitu. Iya. Iya, dari pertanyaannya kenapa ya gitu patung? Kan maksudnya kan patung Garuda itu kan kayaknya kalau kampus-kampus umum deh. Umum betul. Ya. Iya umum betul. kan? Maksudnya nggak cuma di satu kampus doang. Gue berapa kali kok maksudnya main ke kampus siapa? Itu tuh pasti selalu ada. Pasti ada, Biasanya ya. di depan. Iya. Tuh ya di depan tuh. Pertanyaannya kenapa itu ada di lantai 5 atas pojok? Nah itu. Dan kenapa Iya. harus dibawa lagi? Nah ya. Karena gue berapa kali pasti paling enggak, walaupun bentuknya nggak terlalu gede, ya 1 meter, 1 meter setengah. Iya. Itu ada gitu. Apa dari marmer atau dari kayu. Itu ada gitu. Cuma biasanya di depan atau depan fakultas atau di Fakultas, dekat-dekat ya. pintu masuk. Pokoknya yang kelihatan mah. Ya. Betul. Itu jadi sempet bahan perbincangan juga sih awal kenapa di atas ya. Iya, kan jadi pertanyaan kan. Nah, jadi mungkin ya udah lah. Sebenarnya secara estetika, secara simbolisnya ya, harusnya kan Garuda itu kan taruh di paling utama lah. Ya kan, maksudnya kan citra ya kita ciri khas Indonesia Garuda lah. Nah, Ya udah tahu taruh di ruangan atau di tempat yang nggak selayaknya gitu loh. iya Masa gitu. betul. Jadinya negatif kan. Negatif. Jadinya Dan negatif. kayak gitu ya. Enggak, tapi ini secara logika dasarnya juga dia udah ada di pojok duluan. Nah itu kan ya. Kenapa kan gitu kan jadi Nah. ini ngapain sih dia di pojok ya? Nah itu tujuannya apa harus itu? Bagus. Udah gitu tempatnya nggak ke explore orang luar lagi. Iya. Maksudnya kan kalau kita sebagai pendaftar mahasiswa baru katakanlah gitu ya. Itu pajangannya kan buat pajangan kampus Iya, kan. pemanis. Pemanis lah ya. Ah. Tapi kenapa kok di ruangan tertutup? Iya. Ya, berarti yang ya dipakai pun 3 bulan sekali, Iya. 4 bulan sekali. Nah, Iya. itu. Itu juga itu. Dan dikulik lagi satu lagi gue lupa ketinggalan. Dan om gue ceritain, kok dia tahu kapan pernah negor ya? Om gue cerita dia pernah negor di tempat parkiran motor dengan pakaian lama tahun era 80-an 90-an. Gaun itu. Iwasus ke pos company Oh, model-model iya, gitu. iya, iya. Model-model tahun 80-an. Iya. gitu. Dari kecil. Dan gue terima lagi. Wah, dia bener-bener gak ngesel. Katanya sih, ya menurut si versi si sosok ini kan pernah manggil dia, tapi temen gue nggak merasa nggak ngeh. Dan versinya si omnya itu, ya kamu pernah dipanggil nggak aja lah sedikit gitu. Atau keluarin parkiran motor, mungkin motor dia kan knalpotnya racing, mungkin nggak kedengeran atau gimana. Atau dia dipanggil deh pakai nama mantannya tuh. Nah, ini. Bisa iya, si makhluk itu mungkin bisa jadi. Ucup. Kalau nama gua David ya. Tahu dia. Itu sih pengalaman gue awal mediumisasi sih sebenarnya. Tapi secara tidak langsung tahu historical gue belajar di kampus gue itu.